saya nggak kenal sama mbak-mbak ini. Banyak banget kemarin yang ngetek saya nih soal si mbak-mbak ini. Kalau mau nunggu hasil rambut itu 7 hari kerja, 7 hari prosesnya atau 7 hari kerja nggak tahu. Tapi tadi kita udah tanya, belum ada, belum dapat hasilnya ya? Belum rambut. Nah kalau kalian mau 3 hari lagi, 3-4 hari lagi. Kalau kalian nanya rambut aku yang mana yang digunting, rambut aku di bagian belakang, Fit tunjukin deh Fit. Rambut aku yang iya tunjukin ini. Yang mana sih? Ini guys, botak sama satu lagi di sini. Ini 1, 2, udah. Udah ya, udah clear ya guys yang saya jelaskan. Saya cek rambut sama cek kulit nggak dibayarin ya, saya bayar sendiri. Jadi jangan dibilang saya nanti dibayarin, saya bayar sendiri, duit sendiri. Diambil 2 rambut, sebelah kanan sama sebelah kiri, dan itu lumayan banyak sih. Ya tapi nggak apa-apa untuk ngebela, untuk membuka kebenaran. Harusnya sebelah sana juga dicek ya guys, kan yang nyuruh saya. Horas, salam. Saya advokat Dr. Togar Situmorang terkait ada seseorang influencer kalau tidak salah, itu inisialnya Z, Zanzabela atau siapa namanya, itu meminta Novi untuk diperiksa rambutnya dan harus dikawal oleh pihak pengacara ataupun oleh ormas wanita tersebut, dan diharapkan Novi mau diperiksa tes rambut. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ke orang-orang yang di luar konteks untuk memberikan satu argumen. Perlu kita kasih tahu terkait tes rambut dalam narkoba, itu adalah metode lain yang dianggap itu lebih tepat, lebih akurat. Namun tes rambut pada orang terkait konsumsi narkoba ini tidak bisa dinilai dari tingkat konsumsinya. Karena kenapa? Tes rambut pada narkoba itu hanya bisa terdeteksi 5-7 hari setelah pengguna menggunakan narkoba. Dan kalau ditanya terkait tes rambut, itu durasinya hanya kisaran 90 hari. Dan itu di tes rambut itu biasanya yang digunakan adalah terkait masalah ganja, opiat, metafetamine, ekstasi, kokain, hanya sebatas itu. Dan tes rambut itu tidak invasif. Dan memang tes rambut hasilnya lebih akurat. Nah, kalau kaitannya tes rambut untuk Novi, ini kita sangat sayangkan, karena tes rambut tersebut Novi bukan tertangkap tangan, Novi bukan ada permasalahan hukum terkait narkoba, sehingga orang yang menyuruh tersebut yang diduga bernama Tengku Zanzabela ini salah kaprah atau salah menempatkan posisi, sama seperti pengacara Agus Salim yang sebelumnya yang meminta tes urin, bahkan dengan sesumbar dia bisa yakinkan, dia bisa memenjarakan Novi, yang kita tahu sendiri pengacara
songong kalau kayak gitu, pengacara sombong. Nah, ini yang perlu juga Sansabela tahu, bahwa tes narkoba untuk rambut, penggunaan rambut itu hanya bisa bertahan 90 hari. Jadi bagaimana? Kok banyak sekali orang-orang yang ingin menyerang pribadi Novi? Saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat, sangat menyayangkan begitu banyak orang yang ingin menyerang pribadinya Novi. Bukan kepermasalahan untuk kemanusiaan yang telah dilakukan Novi bagi penyembuhan, bagi pengobatan mata Agus. Saya, advokat Dr. Togar Situmorang, sangat mencela dari permintaan influencer tersebut. Nah, kalau memang demikian, influencer tersebut yang bernama Sansabela, kenapa enggak Anda aja dulu diperiksa rambutnya? Apakah Anda ada dugaan sebagai pengguna? Oke, biar kita saling menghormati, saling menghargai hak asasi orang lain. Jangan menuding sembarangan, apalagi orang tersebut itikadnya sesungguhnya hanya menolong korban air keras yang wajahnya tersiram. Salam Officium Nobile, advokat Dr. Togar Situmorang. Tapi memang begitulah ciri khas manusia-manusia pansos yang mau numpang viral, yang mau cari nama, yang mau cari panggung dan popularitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya menemani pemirsa sekalian guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Prativi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim. Dalam konten saya kali ini, kita akan lebih fokus untuk membahas tentang sosok manusia yang lagi numpang tenar yang bernama Sansabela, Farhad Abbas, dan Erdelow, di mana hari-hari belakangan ini kita menyimak berbagai komentar di platform media sosial terkait dengan tuduhan-tuduhan serius dari ketiga orang ini kepada Mbak Prativi Novianti alias Teh Novi. Mulai dari tuduhan pengguna narkoboy hingga tuduhan SP3 tentang kendaraan roda 4, yakni mobil Alphard yang saat ini dimiliki oleh seorang Prativi Novianti ini. Dalam cuplikan video tadi, saya secara pribadi merasa puas ketika mendengar statement atau pernyataan dari Bung Togar Situmorang yang adalah seorang praktisi hukum ini. Jujur, hati saya sangat adem ketika seorang praktisi hukum dia mampu untuk memberikan nilai-nilai edukasi kepada kita yang awam dengan hukum ini. Tentu di sini kita jadinya tahu kenapa Sansabela menyuruh seorang Prativi Novianti harus tes rambutnya. Kenapa seorang Erdelow menyuruh Prativi Novianti harus tes urinnya, dan lain-lain. Tetapi yang saya apresiasi bahwa seorang Prativi Novianti demi membuktikan kebenaran dia lakukan itu semua.
Lalu, kalau kita mau mencoba untuk berbalik, apakah seorang Erdelo dan Zanza Bella ini mereka mampu untuk membuktikan hal serupa seperti yang ditunjukkan oleh Pratiwi Novianti ini? Saya berharap bahwa seorang Zanza Bella cepat atau lambat coba dong dibuktikan kepada kami netizen Indonesia yang saat ini sedang fokus untuk mengikuti perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Lalu pada poin yang kedua yang sangat disayangkan, bahwa konteks persoalan tentang tuduhan pengguna narkoboy dan kendaraan roda 4 ini sudah out of the box, di luar dari permasalahan yang sesungguhnya, yakni permasalahan tentang penggunaan uang donasi, di mana itu menjadi persoalan pokok antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Tetapi ya mau bagaimana lagi, kalau memang ada orang-orang yang mungkin tabiatnya sudah seperti itu, mau numpang tenar, mau cari nama, cari popularitas, cari panggung dan lain sebagainya, pasti segala cara akan mereka halalkan. Dan berikut ini akibat tuduhan-tuduhan serius yang disampaikan oleh Zanza Bella kepada Pratiwi Novianti. Apakah mungkin Mbak Zanza Bella ini memang punya dendam pribadi dengan Mbak Novianti? Kita tidak tahu. Tetapi di sini kita dikejutkan dengan netizen-netizen yang membongkar tentang siapa itu Tengku Zanza Bella yang sesungguhnya. Mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita simak terlebih dahulu cuplikan dan komentar-komentar pedas dari netizen kepada Tengku Zanza Bella ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Untuk Yolo Ina, tunjukkan bukti transaksi atau apapun yang bisa membuktikan saya sebagai LC di Blue Angel Club Jayapura. Jika tidak, kita akan bertemu di jalur hukum. Saya justru meminta owner Blue Angel, jangan yang kata dia Mamila GM apa itu. Kalau dia bilang GM artinya itu ada prosti di sana ya, sedangkan di Blue Angel itu tidak ada prosti dan lain sebagainya ya. Sekalian dicantumkan siapa tamunya dan saya bisa bersaksi siapa saja yang masuk ke Blue Angel Club Jayapura. Terima kasih. Gak takut dia temenan sama Fitri, dia temenan sama Nabi Muhammad juga gue gak takut. Kalau emang disalin salah. Untuk Yolo Ina, tunjukkan bukti transaksi atau apapun yang bisa membuktikan saya sebagai LC di Blue Angel. Aduh sabar mbak, pelan-pelan kalau ngomong mbak, jangan cepet-cepet, gak jelas suaranya. Tapi setidaknya Kak Yolo dihujat satu Indonesia pun dibenci banyak orang, dia gak pernah tuh dibatasin tuh komentar, apalagi dinonaktifkan tuh komentarnya. Kok ini orang ngerasa paling benar, paling suci, pengen tahu segalanya, nimbrung sana sini, ngejelekin Tenovi, apalagi sampai memfitnah Tenovi, kok komentarnya dinonaktifkan gitu. Kenapa? Pusing pusing. Mending minum leci es teh ya kan, biar seger gitu, karena panas banget nih, panas banget. Ternyata lu juga ngeleci di Platinum sama di Bosche. Blue Angel Jayapura, Eksekutif Bali, Platinum Bali, Bosche, menyala karir leciku. Untuk Yolo Ina, tunjukkan bukti transaksi atau apapun yang bisa membuktikan saya sebagai LC di Blue Angel. Weh, Mbak. Tenang, kalem. Nggak usah kepanasan gitu. Dengar aibnya dibongkar sama Yolo ini, langsung kayak cacing kepanasan sih. Kenapa? Malu ya? Contoh Mbak Novi dong. Kamu tuduh dia narkoboy, tapi Mbak Novi tidak suruh kau yang buktikan, ya kan? Mbak Novi sendiri loh yang pergi membuktikan dirinya sendiri, nggak kayak kamu. Ya, sudah jelas-jelas buktinya disebar sama Yolo ini, masih minta bukti ini itu.
Mbak, makanya jangan suka nuduh orang, ya. Jangan suka buka aib orang kalau sendiri punya aib yang lebih memalukan. Karma kan nyata. Buat Agus nggak perlu khawatir lagi karena mulai sekarang ada satu orang yang bersedia untuk merawat dan mengayomi Agus. Namanya Zanzabela. Agus bisa langsung DM beliau untuk menanyakan kelanjutannya bagaimana. Ya, Agus nggak boleh bersedih. Teh Novi mungkin boleh lepas tangan tentang Agus, tapi Zanzabela tidak. Terbaru, ada julukan dari netizen bahwa Zanzabela ini cocok jadi mama asuhnya si Agus Salim itu. Pemirsa sekalian, hal ini seringkali saya sampaikan, bahwa terkadang kita itu sangat mudah untuk menjudge orang lain, melihat keburukan orang lain, melihat kekurangan orang lain, membuka aibnya orang lain. Itu sangat mudah kita lakukan. Tetapi hal yang paling konyol yang selalu kita abaikan adalah mengintrospeksi diri kita sendiri. Sebuah ilustrasi ketika kita menunjuk orang dengan satu jari, bahwa sesungguhnya 4 jari ini mengarah ke diri kita sendiri. Mungkin itulah yang lupa didalami, yang lupa dipikirkan oleh seorang Zanzabela ini. Ketika dia menuduh bahwa seorang Pratiwi Novianti adalah pengguna narkoboi, disuruh harus tes urin, disuruh harus tes rambut, dan itu semua sudah dilakukan oleh Teh Novi. Giliran sekarang dia kena batunya. Aibnya di masa lalu yang adalah seorang leci atau ladies club akhirnya terbongkar, dan itu dikuatkan oleh netizen, di mana videonya ini sudah berseliweran di media sosial saat ini. Saya berharap bahwa ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan mudah, jangan terlalu cepat, harus berpikir secara matang sebelum kita menjudge orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain. Karena sesungguhnya tak ada manusia itu yang sempurna. Semuanya pasti penuh dengan kekurangan, penuh dengan kerapuhan dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita lakukan adalah mawas diri, introspeksi diri, agar sebelum kita menilai orang lain, minimal diri saya sudah lebih baik daripada dia. Jangan sampai ketika kita menilai orang lain, ternyata aib atau hal-hal pribadi kita yang diumbar kembali oleh publik. Dan ini saya sangat yakin percaya yang dirasakan oleh Zanzabela saat ini. Karena ada begitu banyak komentar dari netizen di media sosial yang mengatakan bahwa aduh, selama ini kami tidak tahu, ternyata cantik-cantik begini adalah mantan leci dan lain sebagainya. Aduh, percuma punya gelar tengku dan lain sebagainya, tetapi kelakuannya ternyata seperti itu. Ya, netizen Indonesia memang sulit untuk dipersoalkan. Memang sulit untuk dicari tahu. Tetapi ya begitulah dalam dunia media sosial saat ini. Harus jaga tutur kata kita, jaga adab kita, jaga etika kita, agar apa yang kita sampaikan itu bisa berguna bagi orang lain. Dan juga jangan semudah atau jangan secepat kilat kita menilai orang lain. Lebih baik introspeksi dulu diri sendiri, baru kita beralih untuk menilai orang lain.
Dan ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Mungkin saat ini batu sandungan itu terantuk di kakinya Zanzabela, dan kita tidak tahu jika besok lusa batuk itu mungkin terantuk di kaki kita. Mari kita simak lagi cuplikan video di season terakhir terkait dengan komentar dari netizen. Dan di sini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mendengar pernyataan dari Zanzabela. Apakah dia ada dendam pribadi dengan Pratiwi Novianti alias Tenovi ini? Ayo kita cek videonya. Kenapa harus takut kalau kita dihujat netizen, sedangkan kita di posisi yang benar, kita membela korban. Si Novi itu pun sebagai petugas kemanusiaan, dia merepost kok orang-orang yang ngata-ngatain si Agus. Bahkan menurut saya, harusnya Novi dan penggemarnya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika banyaknya nanti terjadi penyiraman air keras kepada orang lain. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali menormalkan kejadian itu. Karena saking mau membelanya Novi, mereka bilang, baguslah si Agus itu disiram air keras, dibebaskan aja orang yang menyiramnya. Menurut saya ini udah keterlaluan, tidak bisa dimaafkan. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan itu setelah apa? Buat Bang John juga, kalau mau membela si Novi, mbok ya waras gitu loh Bang. Abang sebagai public figure, kita ini nggak bisa Bang menantang-nantangin kayak keadilan dan penegakan hukum itu bisa dijadikan bahan taruhan untuk memenangkan sesuatu gitu. Abang menguasai kepolisian atau penegak hukum atau bagaimana? Nggak boleh kita kayak gitu Bang. Semua orang tahu abang punya kekuatan di duit ya. Abang juga dekat dengan penegak-penegak hukum. Justru itulah harusnya abang sebagai public figure tidak kemudian meremehkan keadilan begitu. Kalau memang nggak takut ngapain suruh-suruh cabut laporan? Suruh aja si Novi ngadapinnya. Audit yayasannya, cek uangnya, uang udah dipegang dia kok. Terus dia pakai juga entah mandat siapa untuk penggunaan operasional ODGJ yang ada di tempat dia. Kalau dia mau, ya silakan dia buka donasi sendiri. Kenapa uang yang ada di rekening Agus yang diambil gitu loh. Kadang-kadang kita harus berpikir cerdas dan netral. Kalau gue tidak akan membenarkan apapun yang dilakukan oleh netizen dan Novi untuk menggiring opini menjelekkan Agus sebagai korban. Lu ya Zanzabela ya, lu bikin kerjaan buat orang lu ya. Gue gedek gue ngeliat lu. Jadi gedek gue. Asli sumpah. Lu menyerang personalnya orang, nggak di substansi permasalahan tentang donasi yang diselewengkan. Ini ya buat Mbak Zanzabela, gue kasih tau nih, kalau kata gue mah mending lu diem, nggak usah ikut berkoar-koar. Sekali lu berkoar, ketahuan kan lo siapa, aib lo kayak apa, kata Yolo Ina lu lecik no di Medan. Gue nggak tahu bener atau nggak ya. Jadi saran gue mending lu diem. Semakin lu berkoar, semakin lu bercuit, ya semakin kebongkar nanti aib lo siapa gitu. Jadi mending lu diam gitu deh. Karena setahu gue ya kalau leci nggak jauh-jauh beda, maksudnya nggak jauh-jauh lah pakai ke situ-situ gitu loh, ke narko gitu. Kenapa nggak lu aja yang ngetes rambut, tes urin daripada lu nyuruh Tenovi untuk tes rambut? Kenapa kalau duluan? Ya karena LC nggak jauh-jauh ke situ gitu. Nggak usah daripada nyuruh orang, lu dulu deh di tes. Jadi gitu aja ya. Jadi semakin lu berkoar nanti semakin bongkar aib lo. Karena di sini banyak orang yang bela Tenovi gitu. Jadi jangan macam-macam. Ini dengan kelakuan lo seperti ini yang terlalu banyak cuap-cuap gak jelas. No wonder ponakan lo ngerebut suami lo. Gitu. Justru gue kasihan sama lo gitu. Cuman ya udah diem aja deh. Mending lo nikmatin pekerjaan lo sekarang, entah apapun di pekerjaan lo nikmatin aja deh ya. Gitu loh. Stop bebek tuwir ya, bebek alot ya. Kenapa kamu barbar? Kenapa kamu barbar? Disentil sama Iyo itu ya. Kalau kamu nggak merasa LC, ya udah, nggak usah barbar, nggak usah ngotot, nggak usah marah sampai urat-uratnya akan keluar. Udah tua, nanti uratnya makin kelihatan ya. Kalau kamu nggak merasa LC, ya sudah. Nah, saya jelaskan di sini semua pada media ya, maksudnya pada netizen yang banyak yang bertanya, Bang Arul, LC itu apa? LC itu sejenis pemandu ya, pemandu Mangkupurel ya, pemandu
istilahnya pemandu karaoke, pemandu kelab, pemandu disco dugem, itu LC ya. Ya, LC itu macam-macam dikategorikan. Ya, jadi LC kayak gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak gadis kita terjerumus dalam ya kayak gitu. Ya, awasi anak-anak kalian gitu ya. Dan kamu ya, bebek tua saya peringatkan sama kamu ya. Kalau kamu nggak merasa, nggak usah barbar, nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Kenapa lu marah-marah? Kalau lu merasa lu marah-marah berarti iya. Dan itu ada buktinya, fotonya itu ada bukti, joget-joget kami itu ada fotonya. Astagfirullahaladzim. Jadi barbar pula aku. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya. LC ya. LC. Anti uratnya kelihatan lo bebek tuwir. Blue Angel Jayapura, Eksekutif Bali, Platinum Bali, Boshe, menyala karir leciku. Saya mau memberikan pernyataan terkait apa yang disampaikan oleh Yolo Ine di live streamingnya dengan menunjukkan video yang katanya Tengku Zanzabella atau saya ini adalah leci atau LC. Yang pertama, memang benar bahwa video yang dia tunjukkan melalui live streamingnya itu adalah saya, tapi bukan sebagai LC, melainkan sebagai ambasador. Dimana ambasador ini adalah orang yang berlatar belakang entertain, ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini, guna mengupdate terkait dengan perkembangan terbaru dari kasusnya Teh Novi dan Agus Salim ini. Tetapi semakin kesini rasa-rasanya kita lebih banyak membahas tentang persoalan dari orang-orang yang sedang cari panggung, manusia-manusia pansos yang numpang tenar di kasusnya Mbak Novi dan Agus Salim ini. Saya tidak mengerti kenapa mereka ini sok jadi pahlawan, padahal yang orang fokuskan saat ini adalah tentang kasus donasi. Tetapi beginilah manusia yang lupa untuk introspeksi diri, manusia yang tidak tahu diri. Padahal kita berharap agar persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini bisa segera mungkin diselesaikan. Tetapi dalam video saya sebelumnya itu ada kabar terbaru bahwa si Wawa juga sudah melaporkan Teh Novi tentang pencemaran nama baik. Ditambah lagi dengan Agus Salim juga sama. Pada hari kemarin tanggal 1 November kalau tidak salah itu sudah ada pemeriksaan si Agus Salim ini sebagai saksi, di mana Farhad Abbas dan Bu Wawa mereka juga sudah menyampaikan pers conference kepada kita semua. Dalam cuplikan video sebelumnya sudah saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian, bagi yang mau mengikuti kasus ini, perkembangan kasus ini, mari kita ikuti terus, karena sesungguhnya di samping tentang kasus dari Mbak Pratiwi Novianti dan Agus Salim yang lagi viral saat ini, juga ada kasus-kasus penting lainnya yang seharusnya kita angkat, yang seharusnya kita bahas, yakni tentang pemerintahan yang baru dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini, di mana kurang lebih baru 10 atau 11 hari menjabat sebagai orang nomor 1 di bangsa ini. Itu penangkapan terhadap koruptor itu benar-benar sudah sangat luar biasa digencarkan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Bayangkan dalam kurun waktu 11 hari ini, itu kalau tidak salah sudah 28 orang pelaku koruptor yang sudah diamankan oleh Kejaksaan Agung maupun lembaga anti rasuah lainnya. Jadi saya berharap bahwa persoalan dari Teh Novi dan Agus Salim ini bisa segera berakhir, biar kita para pemirsa sekalian bisa fokus ke persoalan lain, kita bisa diskusi lagi tentang hal-hal lain. Karena rasa-rasanya rancung bagi saya ketika
Sekarang saya lagi fokus membahas tentang persoalan si Mbak Novi dan Agus Salim ini. Tiba-tiba saya loncat ke pembahasan korupsi. Saya takut pemirsa ada yang kecewa ataupun ada yang menilai saya bahwa saya tidak konsisten untuk mengikuti sebuah kasus. Tetapi kalau memang ada kritik dan saran dari pemirsa sekalian yang menginginkan agar kita bisa pindah topik, jangan lagi mengikuti kasusnya si Pratiwi Novianti dan si Agus Salim ini, mau pindah ke topik politik, misalnya kita bahas tentang kasus-kasus penangkapan para koruptor di bangsa ini, monggo dipersilakan. Nanti saya akan cek di kolom komentar jika ada yang merequest, maka saya akan memulainya untuk kembali membahas tentang topik politik. Pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.